Nah, imersif itu nanti ada augmented dan virtual reality. Ya, jadi, eee, cara berinteraksi sekarang itu sudah sangat kaya gitu. Nah, referensi ini yang saya pakai, sumber yang kedua ya. Jadi di sini yang pertama memberikan istilah ya manipulasi langsung, ini nama orangnya Ben Shneiderman. Jadi orang ini yang selalu profesor di salah satu perguruan tinggi yang, mmm, mengembangkan beragam dari konsep dari user interface. Jadi gaya interaksi ini pertama kali ya dikenal tahun 80-an sebetulnya. Kemudian oke, silahkan yang mau izin masuk ulang. Nah, di sini jadi tadi ya dikenal tahun 80-an yang awalnya kita hanya mengenal command line ya untuk berinteraksi. Kemudian kita berkembangkan ke konsep ada paradigma ya kemarin. Nah, sekarang kita mengenal misalnya konsep semacam GUI. Nah, sekarang trennya sudah mulai berubah. Jadi istilah direct manipulasi ini kan salah satu konsep utama ya terkait dengan user interface pengguna. Lalu ada orang yang mengistilahkan atau menyebutnya ini sama dengan istilah what you see is what you get. Jadi ketika ada satu objek di screen, lantas Anda klik-klik objek tadi gitu ya. Nah itu asumsinya ya itulah yang disebut dengan direct manipulasi. Kita manipulasi langsung terhadap objeknya gitu ya. Nah di sini nanti kan biasanya interface-nya menggunakan basis menu ya. Dan di situ asumsinya ada tindakan fisik yang dilakukan oleh pengguna, ya, kalau untuk konsep yang direct. Jadi untuk disebut dengan direct sebetulnya ada beberapa, mmm, guideline sebetulnya ya, bahwa itu bisa dikatakan sebagai direct manipulasi. Nah, kalau yang namanya guideline itu kan sifatnya hanya sebagai guide. Jadi nanti kalau di bagian bawah ada istilah guideline, ya sebetulnya mau diikuti boleh, atau mau enggak juga nggak apa-apa. Nah, kalau kemarin yang betul-betul strict harus diikuti itu kan adalah sebuah standar ya. Karena standar itu kan ada sampai dikasih nomor, dikasih nama. Kalau kita mau mempunyai label sesuai dengan standar itu kan betul-betul harus dipatuhi. Nah, itu standar. Kalau semacam yang lain misalnya ada requirement. Kalau requirement itu bisa aja jadi orang berdebat ya, kayak kemarin itu yang sistem health. Itu ada requirement. Kalau requirement saya rasa itu kan biasanya itu persyaratan yang minimum. Jadi kalau ada temennya yang nanya, "Kalau chatbot itu requirement-nya apa?" Ya saya rasa kalau namanya sistem help, persyaratan yang dasar atau yang utama tadi, itu kan gambaran minimumnya. Itu harus dipenuhi gitu, ya. Sehingga itu bisa kita katakan sebagai sistem help. Kalau nanti ada poin yang tidak dipenuhi, ya orang nanti bisa mempertanyakan lagi, apakah itu sudah sesuai nggak dengan konsep dari sistem help tadi gitu. Nah, kalau di sini nanti ada istilah guideline sebetulnya. Jadi kalau yang terkait dengan direct manipulasi, di sini ya, biasanya kita berinteraksi langsung dengan objeknya di dalam sebuah user interface. Dan kita nanti bisa melihat nih perubahan. Ketika berinteraksi kita ada tindakan fisik, ya. Dan perubahan yang terjadi terhadap objek tadi kita bisa melihat secara incremental katanya. Dan kita bisa nge-reverse aksi yang kita lakukan. Nah, itu bisa dikatakan direct manipulasi ya. Jadi di mana objek yang kita inginkan, kita mau berinteraksi dengan objek apa nih di user interface, kita bisa lihat objek tersebut. Kita bisa langsung melakukan aksi ya terhadap objek tadi. Dan ada tindakan fisik dari sisi pengguna. Dan nanti kita bisa melihat perubahan ya dari tindakan yang kita pilih tadi. Nah, contoh ya kalau yang disebut dengan direct misalnya ketika Anda mau memindahkan file. Move file gitu ya. Nah, kalau di dalam semacam sistem operasi Windows, kita move ini kan misalnya interface-nya menggunakan Windows Explorer gitu. Nah, kamu mau memindahkan itu berarti kan kita harus cari dulu nih, mana file yang akan kita pindahkan. Nah, kita pilih dulu objeknya. Oh, ini loh file yang akan kita pindahkan. Nah, kemudian dari situ nanti kamu bakal ngerti nih, akan kita move kemana. Dan itu kan secara langsung kita melakukan tindakan fisik ya untuk menyeret, drag and drop. Ya.
apa yang terjadi, ya misalnya prosesnya kita bisa tahu nih, kita nge-drag ke mana dan kita akan, eee, simpan di mana, di-drop di mana. Nah ini kan sebetulnya yang disebut dengan konsep yang direct tadi. Jadi membantu pengguna ya untuk, ketika kita berinteraksi, proses belajarnya itu bisa minimal gitu, ya tujuannya itu. Walaupun sebetulnya kalau faktanya ya, kalau kita berinteraksi dengan user interface, banyak sekali, icon-icon ya yang kita lihat, biasanya kita bingung, ini, harus dipelajari dulu gitu kan, ini ikonnya buat apa sih gitu, kita seakan-akan kayak mencoba-coba gitu ya. Tetapi kalau yang namanya direct ya, tadi ya manipulasi langsung ya terhadap objeknya. Lalu di sini kita tinggal pilih kita mau ngapain. Kita menindaklanjuti langsung melalui tindakan fisik juga gitu ya. Perubahannya bisa kita lihat. Dan tadi kan incremental. Jadi selama kamu nge-move itu kan ada beberapa posisi yang kita geser misalnya ya, kita menggeser kita bisa lihat. Dan prosesnya biasanya bisa kita reverse. Oh kamu nggak jadi deh, kamu balikin. Nah, ya jadi konsep seperti itu namanya direct. Move file, move, ke trash ya, kamu mau hapus file ke recycle bin, tinggal kita drag gitu ya. Atau misalnya zooming objek ya di handphone. Kita kan cuman ada gerakan fisik ya, gerakan tangan kita. Kalau di buku istilahnya kita kayak semacam kayak mencubit katanya gitu. Ketika untuk nge-zoom in, zoom out. Nah itu asumsinya kita sebut dengan direct manipulasi. Nah, sebetulnya itu udah dari ternyata kalau di satu referensi ini sudah dari tahun 1980, berarti sudah bukan hal yang baru ya, itu sudah lama. Nah, di sini nanti kita lihat nih beberapa hal yang terkait dengan manipulasi langsung tadi. Jadi kelebihannya ya, memungkinkan pengguna dapat bertindak langsung, ini banyak yang keluar masuk nih koneksinya ya. Memungkinkan pengguna, untuk melakukan tindakan ya terhadap objek di dalam suatu antarmuka. Lalu di sini, eee, yang berikutnya ya. Nah, misalnya apa sih keuntungan ketika kita menggunakan konsep yang direct manipulasi tadi ya. Sebetulnya ini kaitannya dengan tingkat kepuasan pengguna ya terhadap suatu antarmuka. Jadi asumsinya kalau kita sudah beradaptasi ya dengan interface tadi, kita lebih mudah untuk menguasai, antarmuka tadi. Jadi kaitannya dengan penguasaan ya terhadap interface. Di situ sampai istilahnya mastery katanya untuk level penggunanya. Lalu mungkin kaitannya dengan kita punya kompetensi untuk, melakukan tugas. Jadi kita bisa seakan-akan bisa memutuskan gitu, apa yang harus kita lakukan. Lalu di sini, kaitannya dengan kemudahan ya untuk mempelajari sistem. Walaupun kan ada proses asimilasinya gitu. Jadi kita, di sini tuh di direct manipulasi itu biasanya ya tujuan dari interface yang dibuat itu maunya sih mengurangi perbedaan antara situasi yang real dengan aplikasi dengan situasi yang nyata. Jadi situasi dengan yang ada di dunia nyata itu perbedaannya harus sedikit gitu ya dengan, interface yang ada gitu. Nah di sini juga mungkin kalau orang menggunakan bisa lebih confidence gitu ya, karena kita bisa tahu nih apa yang dikerjakan, eee, perubahan apa yang terjadi kita bisa tahu. Lalu mungkin kaitannya dengan oke orang lebih enjoy menggunakan interface seperti itu ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan basis teks. Walaupun mungkin orang tertentu lebih suka interaksi dengan basis teks gitu ya, seakan-akan kita bisa lebih jauh berinteraksi dengan, eee, ke dalam sistemnya gitu. Lalu di sini juga mungkin kalau untuk pemula itu lebih menyenangkan, lebih semangat untuk menggunakan gitu ya. Dan nanti mungkin juga ada keinginan untuk mengeksplorasi ya, lebih jauh ke dalam sistem tersebut. Nah, di sini ada prinsip-prinsip ya. Kalau prinsip itu kan harusnya sebetulnya ini bisa diikuti harusnya ya, kalau guide itu kan tidak mengikat.
Nah, kalau ini prinsip ya yang terkait dengan direct manipulasi. Jadi di sini, yang pertama ini kan kaitannya dengan, bagaimana kita menganalisa terkait dengan sistem direct manipulasi tadi. Dia mengidentifikasikan beberapa atribut. Jadi yang meneliti tadi, Schneiderman itu mengidentifikasi atribut dan gaya berinteraksi. Sehingga dia tahu nih apa keunggulan dari antarmuka tersebut. Walaupun sebagian orang masih menganggap ya antarmuka basis perintah itu lebih unggul. Nah, kalau terkait dengan prinsip di sini bahwa representasinya harus apa, harus berkelanjutan, ya. Jadi maksudnya tadi, ketika kita melakukan tindakan, ya, kita tahu nih apa yang sedang terjadi, eee eee, di dalam interface tersebut. Jadi kita bisa melihat representasi visual langsung, ya dari objek ketika berinteraksi. Jadi kita bisa ngerti tindakan apa yang sedang kita lakukan, dan kira-kira kita harusnya bisa tahu ya dampak apa yang, eee, terjadi dalam sistem tersebut. Tadi ketika kita memindahkan file, kita kan drag and drop. Kita bisa melihat nih kondisi file awalnya itu ada di mana gitu ya. Folder sumbernya ada di mana. Kita pilih. Setelah itu kamu melakukan tindakan hingga aksinya selesai ya, hingga goals kita itu tercapai. Nah, dengan seperti itu kan kita bisa sebetulnya kita bisa melihat langsung ya sumber-sumbernya tadi. Dan kita seakan-akan sistemnya memberikan konfirmasi langsung gitu, apakah tindakan kita itu nanti berhasil atau tidak. Nah, ini yang terkait dengan continue, representasi yang continue. Ya, jadi di sini kalau dalam baris perintah kan sebetulnya hal itu susah ya, kita nggak pernah tahu apa yang, terjadi secara eksplisit dari tindakan yang sudah kita lakukan. Jadi sebetulnya contoh bentuknya banyak. Nah, di sini misalnya ada keyword metafor. Kalau metafor itu kan sebetulnya, eee, dalam suatu desain user interface ini kan, diwakilkan oleh sekumpulan visual ya dalam, antar muka pengguna, di mana ketika kita menggunakan, interface tadi, ya dia mengeksploitasi, domain yang lain. Jadi, sesuatu yang pernah kita pelajari di dunia nyata, itu sebetulnya bisa dianggap sebagai pengetahuan ketika kita menggunakan, eee, interface yang metafor. Jadi contohnya misalnya yang konsep yang metafor ya. Jadi misalnya contoh kalau di domain dunia nyata nih, kalau saya membaca buku kan berarti nanti saya ada aktivitas membuka buku per lembar gitu ya. Nah, kalau konsep yang metafor di dalam, sistem komputer, berarti secara visual tindakan itu akan diadopsi gitu. Jadi akan diterapkan di dalam antarmuka komputer. Sehingga, tidak ada gap-nya mungkin sedikit gitu ya, aksi yang kita lakukan di dunia nyata dengan apa yang kita lakukan di dalam interface komputer tadi gitu. Nah, kalau hal yang seperti itu, kita bisa menyebutnya, eee, konsep visual yang metafor. Kayak misalnya contoh, selain tadi ya, kan ada aplikasi multimedia tuh kalau kita membuka buku, membaca kan kita membalikan halaman. Nah, nanti ada semacam orang membuat desain katalog ya, di web yang konsepnya metafor. Jadi ketika saya mau, next lihat katalog berikutnya, dia misalnya dibuat semacam konsep seperti kita membalikan halaman tadi gitu. Atau sama nih, semacam anda buang, file ya ke recycle bin tadi, itu kan ada gambaran tong sampah gitu untuk menghapus, kemudian, eee, ada efek sound-nya dibantu gitu ya, ada efek seperti kertas yang diremas gitu ya, seperti ketika kita mau buang kertas yang sudah nggak kita pakai, dibantu dengan efek, eee, sound-nya gitu. Atau misalnya contoh yang pendekatan metafor. Ada icon, ada folder-folder. Folder itu kan dia buat icon sedemikian rupa, sehingga analoginya kita tahu, oh ini loh wadah dari sebuah dokumen. Mungkin ada orang yang menganggap kalau kita klik kayak yang terbuka gitu ya, itu semacam apa, laci yang kebuka. Nah, itu kan konsep dari folder tadi. Nah, kalau seperti itu metafor. Atau misalnya kayak kamu menggunakan kaca pembesar.
kata pembesar, yang ada di apa, fungsi yang ada di dalam sebuah web gitu ya. Itu kan, analoginya harusnya binokular ya. Jadi untuk menemukan sesuatu, makanya dia digunakan ketika orang mau melakukan pencarian gitu. Itu kan konsepnya ya tadi, dia menggunakan konsep yang metafor. Dengan asumsi ya, eee, antarmuka visual itu bisa lebih cepat. Di sini bahwa apa yang kita lakukan itu untuk mewakili sintaks yang rumit gitu. Jadi kalau misalnya ada semacam tindakan fisik, kita klik, kita tekan tombol, kita pilih menu, lalu kita melakukan aksi ya yang kita geser, kita drag drop. Nah, itu kan sebetulnya Eee, bentuk analoginya di dunia nyata itu sebetulnya ada gitu ya, dan itu sebetulnya untuk mewakili tindakan yang kompleks. Jadi bayangkan deh kalau kamu misalnya harus menggunakan command line. Kalau command line kan kita mau copy atau move kan kita harus tulis sintaksnya ya. Copy dari mana asalnya, dipindahkan ke mana, ke folder mana, gitu ya. Malah kalau misalnya folder subfoldernya cukup kompleks, kita kan ribet ya. Kita harus tulis nih path-nya yang lengkap itu seperti apa. Nah, jadi tadi ya bahwa, tindakan fisik itu ya sebetulnya untuk mewakili ya, mungkin ada konsep sintaks yang sebetulnya rumit. Nah, kita ubah ya pendekatannya gitu. Sehingga, eee, contoh tadi ketika kita akan memindahkan itu, memindahkan file ya, itu dengan mudah kan orang lain untuk mempelajari dan mengingat gitu. Beda kalau kita harus menggunakan command line ya, kan pengguna harus mengingat ya, apa nama perintahnya untuk move misalnya, apa nama objeknya, nama filenya apa, lalu harus tahu path-nya ke folder, sumber, dan tujuan. Nah, itu kan rumit ya. Nah, kalau sudah seperti itu artinya bukan direct. Jadi kalau baris perintah kan kita harus mengingat ya. Bukan bukan ada konsep pengenalan ya, tetapi di situ harus mengingat sintaks seperti itu. Nah, lalu jadi konsepnya prinsipnya di situ harus ada kaitannya dengan apa, physical action gitu ya. Lalu yang ketiga di sini kan, rapid incremental tadi ya, seakan-akan proses yang kontinu itu harus ada visualisasinya di screen ya. Dan mungkin di sini seakan-akan harusnya itu ada semacam feedback. Jadi kalau kamu ngedrag, memindahkan, itu kan ada feedbacknya. Jadi feedback itu seakan-akan ada gambarannya. Kita mau memindahkan kemana secara visual, terus-menerus itu kan konsepnya dia mengupdate terus gitu ya, tindakan-tindakan yang kita lakukan. Misalnya tadi, ketika kamu sedang mempertukarkan, jadi visibilitasnya itu tinggi ya terkait dengan apa yang kita kerjakan ke dalam sistem tersebut. Nah, ini sebetulnya, harusnya kan nanti kita tahu bahwa hasil yang akan kita lakukan itu pasti tepat gitu. Sehingga pengguna itu sedikit ya, kalau dia misalnya terkait dengan kesalahan gitu, itu harusnya kan lebih bisa diminimalkan gitu. Kalaupun ada, harusnya dia bisa tahu nih, apa yang, kesalahan apa yang, eee mereka lakukan, dan kita kan bisa membatalkan, itu kan reversible action. Jadi, kita bisa apa, memudahkan untuk membatalkan. Nah, ini kan beda dengan baris perintah tadi ya, itu lebih ribet lagi untuk tahu apa kesalahannya, kalau kita salah sintaks, ya kita ulangi lagi, ketik lagi, gitu kan. Nah, jadi kalau yang Eee, komen lain ya, susah deh ngukur usability-nya gitu. Nah, kalau yang seperti ini kan sebetulnya, mudah untuk mengukur ya. Kan kita bisa tahu nih apa yang kita lakukan, walaupun sebetulnya mungkin paling bagus kalau semua sistem misalnya kamu nge-move gitu ya, ketika kamu nge-move langsung folder tujuan itu misalnya harusnya semua default-nya kebuka. Jadi kita nggak usah mencari-mencari lagi gitu ya, oh tadi kita masukin ke mana misalnya, itu kan usability-nya lebih tinggi gitu ya. Jadi kita tahu nih, kalau kita misalnya melakukan kesalahan gitu, ada perintah yang salah kan tahu. Jadi ini banyak banyak kelebihannya dibandingkan dengan yang komen tadi ya.
Jadi kalau di sini prinsipnya rapid, incremental terhadap aksinya, bisa dibatalkan, reversible gitu ya. Dan semua konsepnya harus visibilitasnya harus tinggi terkait dengan, eee, aksi apa yang kita lakukan gitu di situ. Nah lalu di sini, ini kaitannya dengan, eee, tadi ya konsep yang direct tadi. Jadi di sini mungkin, kalau untuk pemula kita kan lebih mudah ya untuk mempelajari fungsi dasarnya dengan cepat. Jadi di sini walaupun sebetulnya ya, eee, kalau untuk pengguna awal sebetulnya kan kita butuh penyesuaian kalau menurut saya ya terhadap interface yang direct tadi gitu ya. Di sini kita seakan-akan harusnya sih ada semacam pembelajaran karena apalagi kalau ada bentuk-bentuk objek yang baru ya. Mau nggak mau biasanya kita butuh adaptasi. Contohnya gini aja deh, kalau kamu misalnya main game. Nah, gamenya baru kamu pakai. Nah, semua yang ada di game itu biasanya konsepnya dia direct manipulasi ya. Heeh, objek apa yang mau kita pilih itu kan semuanya ada di interface-nya gitu ya. Walaupun mungkin kalau di konsep game dia ada konsep bagusnya nih. Jadi menu mana yang akan kita gunakan itu kan dia lebih jelas pembagiannya gitu ya. Oh ini objek ini nih yang bakal dipakai selama kamu main game. Sehingga tampilan menu yang lain kan nggak ada. Paling nanti dia ada button back gitu ya untuk ke previews dari interface-nya seperti itu. Jadi kalau di sini sih, asumsinya novice lebih dapat mempelajari fungsi dasar dengan cepat, ya karena semua objeknya sudah bisa kita lihat di interface. Lalu di sini, untuk pengguna yang sudah, expert, apalagi ya, dia bisa lebih cepat meningkatkan pengalamannya. Dan di sini, mmm, apa, untuk yang fitur yang baru pun gitu ya, mungkin kalau buat expert dia lebih cepat beradaptasi. Jadi kalau misalnya saya jarang main game nih, sekali saya harus main game kan agak adaptasi dulu terhadap interface. Tapi kalau misalnya, eee, saya sering main game, nanti ganti-ganti game, ya saya udah expert nih. Kalau ganti-ganti game, saya lebih cepat banget gitu ya, beradaptasi untuk fitur-fitur yang baru. Ya, itu kelebihannya sebetulnya. Jadi, mungkin ada bedanya di sini antara novice dengan expert. Jadi kalaupun novice, dia dibatasi, dia cepat untuk fungsi dasar gitu ya. Nah, tetapi kalau expert, dia bisa bekerja dengan cepat ya, bahkan untuk tadi fitur-fitur yang baru, itu. Lalu di sini, eee, yang terkait dengan pengguna, itu nanti mungkin ada semacam level-level pengguna gitu ya. Jadi nanti ada yang pemula, ada yang expert, dan mungkin ada yang pemula yang immediately ini mungkin yang di tengah-tengah ya level pengguna yang skill-nya itu. Jadi yang pengetahuannya yang ada di posisi yang middle, dia mungkin bisa mempertahankan konsep, eee, operasionalnya. Jadi kalau misalnya yang dia levelnya menengah, secara prinsip dia tahu gitu ya, apa yang harus dilakukan di interface tadi. Nah, mungkin di sini kaitannya dengan kalau yang sudah posisi yang apa, pengguna intermediate gini mungkin ya pesan kesalahan juga jarang diperlukan. Jadi mungkin kalau sudah agak di tengah, nanti misalnya di interface-nya ada dibantu dengan tooltips atau apa, mungkin kita juga malah, nggak sukalah, iyalah tahulah, misalnya gitu ya. Eee, jadi mungkin itu pun juga jarang diperlukan gitu. Lalu di sini, eee, apa, mungkin gitu ya, di sini pengguna itu, eee, bisa segera tahu gitu ya, tindakan apa yang digunakan untuk mencapai tujuan, kalau untuk pengguna yang middle tadi gitu ya. Mmm, ataupun sekalipun dia melakukan tindakan yang sifatnya kontraproduktif gitu ya, dia biasanya dengan, eee, cepat dapat mengubah gitu, aktivitas yang salah tadi gitu. Nah ini untuk pengguna yang sudah apa, sudah intermediate tadi. Lalu di sini bisa jadi ya, kalau yang sudah kita paham basic-nya, udah tahu, itu bisa lebih confidence menggunakan, eee, interface tadi. Dan dia bisa yang, posisinya dia bisa mengendalikan gitu, apa yang harus dilakukan, dan dia biasanya bisa memprediksi gitu, apa, kira-kira respon yang ada itu seperti apa gitu. Nah, jadi itu ya, jadi sebetulnya dengan direct, level pengguna itu bisa bisa
terlihat gitu efeknya. Jadi mungkin konsep seperti ini tuh yang dijadikan dasar ketika orang itu membuat suatu desain gitu. Jadi nanti, oh ini ada level novice-nya itu bakal tahu nih novice ini ada di posisi yang mana gitu. Nanti yang expert itu seperti apa tindakannya, dan yang immediate nih seperti apa gitu, intermittent istilahnya ya. Nah itu bakal terlihat sekali perbedaannya sebetulnya. Nah kemudian ada lagi nih yang terkait dengan, eee untuk memahami gitu ya, memahami dari konsep, eee, penggunaan tadi, jadi di sini salah satu cara untuk memahami dan mengkategorikan metafor tadi ya, direct manipulasi yang metafor. Jadi di sini kan, eee, sebetulnya ada beberapa parameter yang membedakan level-level interaksinya gitu maksudnya. Nah di sini contoh misalnya ada istilah strength. Strength ini sebetulnya Eee, sesuatu yang bisa kita rasakan ya, ketika kita, berinteraksi dengan interface tadi, gitu. Jadi sebetulnya yang namanya direct itu ada level-level keterlibatan penggunanya. Itu istilahnya kaitannya dengan strength tadi. Jadi, walaupun bisa jadi kan tadi prosesnya yang asumsinya bahwa direct ini kita bisa melihat urutan yang kontinu gitu ya, dari aksi yang dilakukan. Nah, tetapi, mmm, seberapa kuat ya atau seberapa mudah cara kita berinteraksi dengan interface-nya, itu nanti bisa kita anggap atau istilahnya kita sebut dengan strength tadi. Jadi nanti di situ ada ukuran-ukurannya ya, ini kaitannya dengan jarak sebetulnya. Jarak, eee, translasinya. Jadi seperti apa sih, mmm kemudahan kita berinteraksi. Nah, itu kan pengaruhnya ke jarak dari translasinya. Nah, itu nanti ada level-levelnya. Ya, jadi kalau di sini dia lebih menekankan ke metafor interface gitu ya. Di situ jadi ada visual sih intinya ya, sekumpulan visual, ada aksi, mungkin ada prosedur yang dia biasanya prosedur di dalam sebuah interface tadi ya, yang, lebih mengeksploitasi pengetahuan khusus ya yang sudah dimiliki oleh kita dari domain yang lain gitu. Jadi kamu berinteraksi, real itu kan di knowledge kita udah tahu nih ya bagaimana misalnya kalau kamu sehari-hari, oh kamu cara buka kaleng, eee apa, kaleng makanan tuh seperti apa. Nah, itu kan seakan-akan kita sudah punya pengetahuan dari situ. Oh, kamu misalnya cara apa, cara tadi contoh yang paling umum, cara baca buku. Gimana kamu membalikan, eee, setiap halaman. Nah, itu kan itu sudah merupakan satu, hal yang kita kalau kita sering lakukan kita udah punya pengetahuan gitu ya. Nah, seperti itu yang dituangkan gitu. Jadi pengetahuan pengguna itu akan diubah ke dalam antarmuka, ya. Jadi cara berinteraksi itu ya, dia menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh pengguna gitu. Itu biasanya orang menyebutnya metafor. Kalau metafor mungkin banyak di aplikasi seperti aplikasi multimedia gitu ya. Mungkin kalau kayak di portal web gitu sedikit sekali ya, eee, mungkin hanya untuk, eee, produk-produk tertentu gitu ya, aktivitas yang bisa diadopsinya gitu. Atau mungkin ada juga sih sifatnya kombinasi ya, semacam di toko-toko online gitu ya. Bagaimana cara dia menawarkan produk, orang bisa mencoba gitu kan. Nah itu bisa nanti bisa dituangkan mungkin contoh-contohnya ada ya untuk kaitannya dengan metafor tadi gitu. Jadi seakan-akan ada analogi gitu loh. Kalau dunia nyata, aksi yang kita lakukan seperti apa. Nah kalau di dalam sistem komputer, apa yang harus kita lakukan. Nah itu ada semacam analoginya. Nah, di sini contoh ya yang terkait dengan tadi konsep direct. Ya, mungkin yang paling, umum kita gunakan, ya, misalnya yang paling umum kita gunakan contoh kalau sekarang itu seperti, touch screen. Ini contoh ya, misalnya ini paling banyak banget kita gunakan. Kita kan melakukan tindakan langsung ya ke dalam sebuah screen tadi. Contoh yang umum misalnya di sini kan kita melakukan tindakan itu menggunakan jari ya. Misalnya tadi zoom in, zoom out.
itu kan sifatnya intuitif gitu ya, eee, nggak perlu, sulit-sulit gitu orang mengajari pengguna seperti itu. Selama misalnya motoriknya masih bagus gitu ya. Jadi nggak usah dipelajari dan membutuhkan waktu yang lama gitu ya untuk memahami konsep seperti itu. Sehingga sehingga kan aksinya, gampang sekali anak kecil untuk menggunakan itu dia cepat mengadopsinya gitu ya, mudah sekali untuk belajar. Dia tahu kalau kita ngeklik ya, mengetuk layar itu seperti apa sih dampaknya, bagaimana dia mengubah di sini ya, bagaimana dia, konsepnya harus nge-touch gitu. Kan beda ya, touch, ada press, ada touch, itu kan konsepnya sudah beda. Itu kan sebetulnya asumsinya tindakan itu sesuatu yang sifatnya intuitif gitu. Jadi tidak perlu keterampilan yang khusus gitu ya, misalnya kita bagaimana berinteraksi dengan layar yang touch tadi, nggak butuh yang skill yang khusus gitu. Itu tindakan yang mungkin yang paling kompleksitas ya, yang harus dipelajari paling ketika kita misalnya mengatur, di sini contoh tidak perlu keterampilan ya, untuk mengatur yang icon-icon tadi gitu ya. Tetapi mungkin ada hal yang memang, ada harus dipelajari juga walaupun, mempelajari tindakannya harus gitu ya, tetapi nggak butuh skill yang khusus. Jadi nggak mesti, oh harus biasa dulu, harus paham dulu, biasa pakai komputer gitu, baru bisa pakai perangkat touch screen tadi, ya, itu kan tidak seperti itu gitu. Jadi nggak perlu ada skill yang khusus. Nah ini yang tadi terkait dengan translasi distances gitu. Jadi di sini, yang kaitannya dengan strength tadi ya, strength ketika kita berinteraksi dengan di sini contohnya kita berinteraksi dengan sebuah, eee, entah konsol atau media apapun ya. Contoh misalnya kita, umum berinteraksi dengan touchpad gitu ya, menggunakan mouse, ada trackpad, ada joystick, seperti itu ya. Ini kan nanti ada translasi distance. Jadi contoh misalnya translasi distance itu gini, eee, kamu pakai mouse gitu ya. Nah sebetulnya, mmm, translasi distance ini contoh ada saya mau ngeklik satu menu di screen. Di screen itu kan ada posisi pointer gitu ya, ada posisi pointer terhadap objek yang mau saya klik. Lalu nanti, oh saya cuma pakai mouse. Mouse itu pun juga sebetulnya kan dia punya kecepatan gitu ya, kecepatan, mouse-nya. Mouse itu pun juga punya resolusi, ada kecepatan respon, baik dari mouse atau dari sistemnya. Nah itu kaitannya dengan, translational distances tadi. Jadi bagaimana, distance ketika sistemnya itu menerjemahkan. Di sini ada beberapa, tingkatan, ya ada level. Misalnya di sini ada week. Week itu contoh kalau kamu misalnya bermain video game, kamu, eee, menggunakan perangkat semacam controller, ya entah apapun lah di controller game kan macam-macam. Nah itu asumsinya, eee, kategorinya week. Nah, kemudian contoh kalau yang level medium, itu semacam tadi, ketika kita nge-touch. Jadi kan sebetulnya kita lebih respon dari sistemnya pun juga logikanya lebih cepat, ya, karena kita menggunakan touch, ya. Eee, mengukur distance sebetulnya ada rumusnya loh. Jadi ngukur distance termasuk ada satu nilai konstanta yang, di transaksi distance tadi ya, ada satu perhitungan ngitung jarak untuk kecepatan respon intinya ya. Nanti ditambah dengan ada satu nilai konstanta, mmm, yang digunakan itu untuk menunjukkan siapa penggunanya gitu. Misalnya ya penggunanya itu tadi, oh orang yang sudah biasa bermain game misalnya. Nah itu ada satu nilai yang kita input di situ sebagai suatu konstanta. Jadi nanti kalau penggunanya berbeda ya berarti parameter itu bisa kita ganti gitu. Itu untuk ukur tadi ya kekuatan ketika kita berinteraksi sehingga seperti apa sih, respon dari sistemnya gitu. Nah di sini ada yang medium, ada yang strong, ada yang immersive. Ya kalau immersive itu kan sudah sudah beda lagi ya. Jadi dia betul-betul kita sudah, eee, berinteraksi langsung ke dalam sistemnya gitu ya. Jadi kalau yang contoh yang di sini yang strong itu misalnya di sini,
kalau kita menggunakan semacam data glove, jadi ada pakai sarung tangan gitu ya, itu strong. Atau gestur. Nah, walaupun kalau gestur itu kan kita lihat, dia berinteraksi dengan sensor yang lain, kalau gestur ya. Sebetulnya teknologinya pun macam-macam. Jadi kalau saya rasa masalah translational distance itu juga, eee, nggak bisa dipukul rata sama, gitu ya. Karena kalau misalnya, apa, gestur kan sensornya beragam, ya bisa jadi yang gestur itu cuman isyarat tangan, gestur itu kan bisa juga isyarat tubuh gitu. Itu lebih, beda-beda ya saya rasa kalau kita mau ukur. Ada lagi yang berikutnya itu manipulasi objek yang nyata, yang tangible object. Mungkin itu, semacam konsepnya itu kayak virtual reality gitu ya, sebenarnya walaupun itu masuk ke imersif, tapi kan di situ ada semacam konsep manipulasi, ya objek yang nyata. Itu kan biasanya sudah, interaktivitasnya sudah berbeda gitu. Ya jadi kalau di sini sih dia mengelompokkannya ada 4 gitu, 4 level, ya weak, medium, strong, sama imersif. Jadi kalau imersif tuh kita tahu ya, oh dia atau strong atau imersif itu dia butuh media yang lain ya untuk berinteraksi. Walaupun yang data glove itu masuk ke strong, yang gestur itu kan ada sensor yang khusus gitu. Jadi di situ asumsinya, eee, lebih kuat ya antara antara touchscreen dengan gestur asumsinya lebih jaraknya lebih 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 dekat gitu harusnya. Ini seakan-akan sih fungsi mapping gitu untuk yang bisa kita pahami ya untuk untuk pemrosesan tadi ketika kita berinteraksi gitu. Nah, di sini next-nya ya, ini contoh-contohnya di belakang. Jadi kalau di sini misalnya tadi ya kalau yang touchscreen itu kan tadi istilahnya yang medium ya. Jadi di situ, eee, medium kan, eee, level strength-nya. Jadi di sini contoh, eee dia tadi, kita kan bisa melihat, eee, perubahannya. Berarti kan ini kasusnya direct manipulasi. Jadi, moving, next step itu kan bisa kita lihat nih, dari aksinya yang, dari serangkaian aksinya itu menjadi satu kesatuan gitu. Di sini asumsinya translasi distance-nya itu medium. Lalu bisa kita lihat aja di sini coba, kalau semacam touchscreen itu kan aksi yang bisa kita lakukan macam-macam ya, bisa touch, bisa nge-move, atau bisa nge-grab ya, atau bisa juga nge-tap, tapping. Nah, lalu kombinasinya itu kan sebetulnya kombinasi dari fingerprint, ya fingerprint touch atau apapun ya yang kita lakukan itu ya kombinasi dari finger finger tadi. Lalu di sini contoh nih, cuman kalau sistem yang ini kan kita bisa lihat nih, satu touchscreen, di situ ada 3 pengguna yang bekerja secara bersamaan gitu. Ada satu perangkat meja yang besar. Nah, ini dia menggunakan tangan dan jari untuk memanipulasi objek pada perangkat gitu. Ini otomatis kan kita tahu ya bahwa gerakan tangan untuk setiap orang itu bisa berbeda-beda gitu. Ini bisa kan di aplikasi mobile atau semacam di kios. Kios nih semacam PC ya yang bisa stand alone atau biasanya stand alone, mmm, kalau kita butuh atau bisa terhubung ke jaringan sih. Kalau kita butuh informasi, nah kita bisa berinteraksi dengan aplikasi tadi, itu orang menyebutnya kios. Nah biasanya ini ada di tempat umum, ya di ruang publik. Makanya untuk memudahkan, biasanya dia menggunakan touch gitu. Misalnya kalau kamu di museum itu kan, eee, ada semacam kiosnya bagus ya. Jadi sebelum orang muter-muter, lihat museumnya yang luas, kita bisa cari informasi dulu di situ. Kita ingin tahu nih seperti apa isi museum tadi. Ya misalnya kalau atau semacam di perpustakaan yang besar juga bisa. Jadi kita misalnya mau melihat di interface-nya biasanya sudah direct semua. Jadi bentuknya visual. Saya mau melihat lantai berapa nih gitu ya. Oh saya mau melihat lantai 3 nih ada apa. Ya itu semua direct manipulasi. Nanti kalau perlu ada semacam ruangan-ruangan, ya bentuk visualnya ya mungkin bisa dibuat lebih real. Jadi konsep metafornya di situ diterapkan gitu.
Atau orang misalnya nggak mungkin kan kalau museum pakai semacam menyebarkan kertas atau print kayak katalog atau apapun mungkin, itu kan informasinya terbatas gitu. Kalau yang semacam kios ini kan, dia bisa cerita lebih detail ya terhadap, eee, apa apa yang ditawarkan gitu. Jadi kita bisa melihat tour gitu ya, melihat tour dari sebuah screen. Nah kalau sudah seperti itu direct, yang paling umum digunakan dia menggunakan touch gitu. Karena apa? Karena kan di situ digunakan oleh pengguna umum. Asumsinya kalau pengguna umum itu bisa jadi dia tidak biasa berinteraksi dengan, eee, perangkat komputer lah. Jadi untuk memudahkan ya menggunakan touch. Kalau menggunakan semacam mouse atau apapun kan, lebih ribet gitu. Nah, hal seperti itu kan biasa ya, ada di tempat umum. Atau kalau di negara yang sudah maju, di apa, ketika orang mau mencari, misalnya kalau kayak Jakarta nih, ada di satu tempat tertentu, mungkin di beberapa lokasi, saya ingin tahu nih, kayak MRT atau apa ya, ingin tahu rutenya seperti apa, ya. Kan nggak mesti semua itu harus dilayanin oleh orang, ya. Kalau orangnya jam kerja sih mungkin nggak masalah. Tapi kalau misalnya waktu-waktu tertentu, misalnya weekend, padahal weekend itu banyak orang yang, mau menggunakan transportasi massal misalnya ya, di luar orang yang biasa tiap hari naik itu gitu kan. Nah, otomatis kalau butuh informasi ya, bisa menyediakan informasi seperti ini menggunakan touchscreen. Ini konsepnya direct. Nah, atau misalnya contoh yang lain ya, ini yang kategori strong. Ini tuh saya rasa ini strong ya. Jadi ini satu aplikasi, kalau strong ini contohnya tadi kan dia bisa pakai gestur ya. Action-nya bisa menggunakan gestur atau bagian tubuh kita yang lain. Kalau mungkin semacam di perangkat kayak Microsoft Kinect itu ya, kan bisa menggunakan suara, bisa menggunakan gestur untuk mengendalikan aplikasi. Nah, seperti itu. Itu kategorinya strong. Karena di situ media untuk berinteraksinya sudah beda ya. Kita untuk mengerjakan sesuatu kita melakukan aksi. Tadi kan direct itu harus terkait dengan aksi gitu ya, aksi harus ada aktivitas fisik yang dilakukan oleh pengguna. Jadi kalau di sini gestur kan kita melakukan, aktivitas fisik tadi dan secara incremental kita tahu kan seperti apa perubahannya. Jadi kalau di sini contoh misalnya untuk bidang biologi molekuler. Di sini mungkin untuk melihat struktur atom atau pemodelan molekul, seperti itu ya. Ini sebetulnya semacam tools dikembangkan di salah satu laboratori at the Scripps Research Institute ya. Di sini kalau di buku dia punya apa, Art Olson ini ya. Jadi dia mengembangkan pemodelan 3 dimensi. Dia membuatnya secara konsepnya otomatis untuk pemodelan tadi. Jadi dia membantu pemodelan molekul misalnya ya dengan menggunakan konsep visual. Nah, untuk menggambarkan konsepnya tadi, di sini misalnya asumsinya ada orang ya yang secara gestur dia seakan-akan sedang memegang objek tadi gitu ya. Nanti kan bisa kelihatan di screen. Nah, lantas misalnya di situ bisa melihat konsep apa, pemodelan molekul yang gaya tarik-menarik, tolak-menolak gitu, mengikuti, eee, gesturnya orang tadi gitu. Jadi misalnya dia ada gerakan tangan, otomatis pemodelannya tadi itu akan visualnya akan berubah gitu. Nah ini kan sebetulnya tadi ya, ini konsepnya, mmm, strong gitu. Atau bisa juga orang menganggap seperti ini sudah imersif. Karena imersif itu kan, desain yang imersif itu dia apa, lebih mengarahkan tingkat interaksi dan mengarahkan pengguna sepenuhnya gitu, untuk, eee, merasakan pengalaman ketika dia menggunakan, eee, aplikasi. Jadi kayak virtual reality, augmented tadi ya, itu kan dianggapnya imersif. Ada lagi yang mix, kalau sekarang orang mungkin menyebutnya ada mixed reality, walaupun trennya macam-macam istilah ya, istilah yang digunakan untuk, memberikan, eee, memberikan istilah terkait dengan tren user interface tadi gitu. Jadi kalau ini contoh yang tadi ya, yang strong misalnya. Lalu di sini mungkin ada beberapa
masalah nih, ini kalau ini masalah yang dijelaskan di buku ya, nanti Anda mungkin bisa juga berdasarkan pengalaman kamu menggunakan sebuah produk yang direct, kamu juga bisa cerita lebih lanjut. Jadi kalau masalah di sini contoh ya, di sini misalnya ini kaitannya dengan, eee, representasi spasial. Spasial ini kan terkait dengan ruang ya, atau yang visualnya. Jadi ketika kita menampilkan objek tadi, di screen itu kan seakan-akan dikatakan di sini spread out katanya, terlalu menyebar, melebar, ya butuh, eee, space resolusi yang tinggi, butuh area yang luas gitu untuk menampilkan objek tadi. Nah, kalau kayak small device semacam handphone itu kan itu dibatasi kan, dibatasi sama, eee, lebar screen gitu kan. Otomatis kan tidak akan visible kan objek-objeknya. Nah, otomatis itu akan sulit kan bagaimana kita membuat suatu, interface, layout ya yang objeknya itu invisible gitu ya. Kita nggak bisa tahu nih objek apa saja yang tersedia gitu. Tapi kalau sudah screen-nya lebar, itu kan orang leluasa membuat konsep gitu. Jadi apa yang ditawarkan bisa diatur sedemikian rupa. Walaupun mungkin trik-triknya Anda bisa ngelihat sih di semacam game, game yang mobile gitu kan. Dia betul-betul menampilkan objek yang ada di screen itu sesuai dengan fungsi yang ditawarkan, pada saat itu ya. Jadi aksi yang ditawarkan apa, otomatis hanya objek itu saja yang ditampilkan. Jadi dia betul-betul membagi gitu, membagi fungsinya. Jadi terkait dengan fungsi hanya hanya objek itu saja yang ditampilkan. Karena memang, mmm, screen itu kan dibatasi ya kalau di perangkat semacam, yang small device tadi gitu. Jadi otomatis walaupun mungkin secara valuable-nya bisa aja kita kasih, untuk atur space-nya ya, bisa kita ngasih scroll gitu, atau bisa juga nanti dibatasi oleh multiple action. Nah, tetapi kan dengan hal seperti itu orang akan semakin butuh waktu untuk mempelajari gitu. Jadi faktor adaptasinya bakal lebih lama lagi gitu. Atau misalnya contoh yang direct itu kalau kita mau menampilkan sesuatu ya yang dia butuh space yang lebar gitu, sehingga kan kita susah menampilkan interface-nya dengan konsep yang direct tadi, ya. Sedangkan di situ kita harus menampilkan misalnya flowchart yang kompleks, malah kalau flowchart yang kompleks itu ibaratnya kita taruh di sebuah kertas, itu bisa memakan page yang banyak, ya dan itu kan saling terhubung masalahnya. Atau, yang skema database tadi, yang sudah rumit, itu kan otomatis akan membingungkan tuh, karena menampilkan informasi seperti itu sudah menghabiskan space yang yang luas ya, sehingga ya rumit kita mengatur interface-nya gitu. Atau misalnya bisa aja sih kalau seperti itu untuk menampilkan hal yang membutuhkan space yang lain, kalau semacam di web ya kita bisa aja membuka window yang baru ya. Semacam kalau gini, kalau kayak di SIA tuh, kan kamu punya interface nih untuk menu, eee, perwalian misalnya. Nah, ketika kamu mau nge-print lihat nilai atau mau nge-print ya semua transkrip nilai kamu, kamu kan dilempar ke window yang baru gitu. Nah, itu kan sebetulnya tadi untuk mengatasi keterbatasan dari, eee, print gitu. Jadi paling gampang ya udah dilempar ke yang baru, kita bisa download misalnya sebagai file PDF, kayak begitu ya. Lalu kemudian tadi ya, bahwa ketika kita membuat sebuah desain itu kan area ini sesuatu hal yang dianggapnya berharga gitu ya. Area yang ada di ruang layar itu kan, eee, apa, tempat yang berharga. Jadi gimana cara ya orang bisa memanfaatkan ruang yang tadi, eee, yang berharga tadi di screen gitu. Lalu di sini ya paling gampang ya tadi ya, orang kalau kepaksa tuh harus bergulir, harus nge-scroll, itu kan sebetulnya tindakan-tindakan yang terpaksa. Karena sebetulnya maunya pengguna, ya begitu kita, misalnya ada sebuah interface ke-load, ya sebetulnya apa yang kita lihat di screen itu dianggap sebagai ruang yang paling berharga gitu. Lalu ya otomatis yang lain, ya user itu harus mempelajari representasi grafis atau icon. Itu kan sebetulnya masalah, ya tadi contoh kasusnya. Saya nggak biasa main game gitu misalnya ya. Ketika saya pakai game itu, biasanya ngeklik-ngeklik ikonnya salah-salah terus, karena saya nggak tahu nih ini kira-kira fungsinya buat apa gitu.
Jadi mau nggak mau harus mempelajari, ya. Jadi kelihatan banget tadi level novice, yang middle, sama yang expert gitu ya. Lalu bisa juga representasi grafis itu bisa misleading. Jadi misleading itu bisa menyesatkan. Ya contohnya ya tadi, kalau kamu bikin sesuatu yang tidak sesuai dengan standar atau apapun, kayak visual yang di game tadi ya, kan orang macam-macam tuh bikin desain grafis, desain ikonnya. Nah, kadang menurut saya kadang suka menyesatkan ya, eee, terutama untuk yang nggak pernah pakai tadi gitu. Nah, mungkin untuk kondisi tertentu, ya orang akhirnya lebih memilih tadi, ya kalau kita mengetikkan perintah, yang kita mengetikkan komen menggunakan keyboard, itu mungkin diasumsikannya malah menjadi lebih cepat gitu. Lain tadi ya, kalau direct kan kita butuh memori yang banyak, user butuh, perhatian yang khusus gitu ya. Dan mungkin juga buat sisi programming-nya itu jauh lebih kompleks. Tapi ya tadi manfaatnya ya mungkin ada, tetapi ya banyak masalah juga gitu. Kalau untuk yang level expert atau middle ya mudah buat dipelajari. Kita nggak perlu mengingat-ingat gitu kalau sudah tahu kan, itu lebih user friendly. Mungkin kalau sudah expert lebih kompeten kalau kita mengerjakan tugas, lebih cepat mempelajari hal-hal yang baru, seperti itu, kalau yang sudah expert. Tetapi problemnya pun juga sebetulnya ada ya. Karena kan, screen ini kan ruangnya terbatas gitu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang memang kita sulit kalau kita mau, eee, menggunakan konsep yang direct tadi gitu. Ini satu contoh aja ya, ini konsep yang, direct, lalu di sini ada konsep, ini contoh, GPS, ini ada semacam aplikasi, ini Google Street View untuk di dalam pusat, di satu perguruan tinggi di Florida. Nah, di sini seakan-akan ya kan kita bisa melihat area manapun ya, kita bisa melihat sisi manapun dari, eee, dari gambar tadi. Nah, ini mungkin tadi ya, hal yang terkait dengan, eee, masalah representasi spasial atau visual. Gimana cara biar tidak terlalu menyebar gitu, terutama untuk yang small device gitu. Nah, kalau di bagian bawah, contoh di sini, ini kan ada beberapa option nih, gambar mana yang mau kita pilih ya. Malah nanti kalau gambarnya banyak, kita bisa buat semacam slide gitu kan di bagian bawah. Nah, itu kan sebetulnya tindakan untuk mengatasi eee, masalah yang terkait dengan small device atau gimana cara biar objeknya tidak terlalu menyebar gitu. Nah, kemudian kalau kita klik bagian bawah, ya, gambar yang di bagian bawah, otomatis bagian atasnya itu akan ke-view kan, akan kepilih. Nah, lantas untuk melihat objek yang tadi, area yang luas, itu kan kita bisa aja memutar sampai 360 derajat gitu ya, untuk melihat, eee, gambaran dari pemandangan yang lain. Jadi, nanti mungkin di sudut kirinya dan kanannya kita bisa putar-putar gitu ya, untuk menunjukkan, gambaran dari pemandangan lain dari kampus tersebut gitu. Jadi di sini ya tergantung nih gimana cara orang mau mengembangkan. Apakah mau menggunakan map yang statis, ya peta yang statis, yang lebih konvensional untuk menunjukkan visi kampus. Yang statis kan di bagian bawah itu kan sebetulnya udah gambaran potongan-potongan dari foto-fotonya gitu ya. Nah, bagian yang dinamisnya ada di bagian atasnya gitu ya untuk menunjukkan sehingga orang bisa yang bagian bawah memudahkan kita berpindah dari lokasi satu ke lokasi yang lain. Nanti view yang eee, lebih 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 lengkapnya yang memungkinkan kita untuk mencari gitu ya, melihat sisi yang lain, itu kita bisa lihat di gambar yang di sebelah atas. Ini kan mungkin ada di semacam di Google Map atau Google Street View, ada Nat Geo gitu ya, Google Earth, MapQuest, interface-nya seperti ini. Atau ada apa lagi yang Garmin atau apa sih nama aplikasinya. Dia, tadi ya, dia membuat suatu trik gitu, untuk menampilkan objek yang sebetulnya dia kan view-nya, eee, pemandangannya sangat gambar yang mau ditampilkan tuh banyak gitu. Jadi dia menggunakan,
pendekatan yang lain, ya. Jadi dia menggunakan semacam, eee, kayak Google Street gitu ya, ada semacam konsep GPS-nya, dia menampilkan map, gambar itu bisa statis, bisa dinamis. Nah, kemudian yang lain mungkin semacam video game, ya. Kalau video game itu juga kan sebetulnya tadi ya, kalau saya lihat di screen-nya, dia bisa, eee, menampilkan betul-betul karena kan dia space itu penting banget ya, area area yang ada di screen itu dimanfaatkan untuk objek-objek di game tadi gitu kan. Nah, sedangkan untuk melakukan aksi itu kan kita butuh semacam misalnya ada icon, ada button, nanti mungkin ada data yang lain, data statistikal permainan game gitu kan. Itu kan harus ditampilkan di layar. Lalu nanti mungkin ada data status yang lain ya. Terus, di sini dia berinteraksinya kalau di sini kan contohnya dia menggunakan keyboard dan mouse. Lalu untuk membantu biar kesannya dapat terkait dengan permainan game tadi, sound-nya dia menggunakan semacam headset gitu. Nah mungkin sekarang mungkin yang Anda perhatikan kan terkait dengan direct tadi, kita tahu kan bahwa konsep game itu juga macam-macam ya, kategori game macam-macam. Misalnya apa yang populer, coba siapa yang bisa cerita tentang game? Misalnya ada yang RPG gitu kan. Nah itu mungkin secara pendekatan beda game RPG misalnya sama dengan game yang action adventure game. Itu kan mungkin secara pendekatan interface-nya sudah beda. Atau mungkin apalagi real time. Ada kan game yang RTS, real time shooter. Nanti misalnya beda dengan game yang apa, yang PRP, sama nggak misalnya yang apa, first person shooter. Nah itu macam-macam jenis game itu mungkin, pendekatan interface-nya juga sudah beda. Cara berinteraksinya juga mungkin sudah beda, walaupun yang umum tadi ya, misalnya pakai mouse, pakai keyboard, ya dengan fungsi-fungsi tertentu gitu. Game RPG pun saya rasa macam-macam ya variannya. Ada misalnya apa, action role play, ada role playing games, itu udah beda saya rasa perhatikan. Kompleksitas permainannya beda, mungkin cara berinteraksi juga beda. Nah, Eee, yang lain lagi, mungkin kita sudah tahu ya, tren yang terkait dengan, 3D printing. Jadi untuk mencetak, tapi nanti objeknya itu output-nya dalam bentuk 3 dimensi. Nah, ini mungkin contoh lain dari direct manipulasi. Jadi kalau yang saya lihat di sini tuh sebetulnya dia sifatnya masih, pengembangan ya. Jadi di sini menunjukkan ini seorang astronot ya, Bruce Gilmore. Di sini dia berada di stasiun luar angkasa gitu. Dia dengan satu apa alat, satu kunci gitu ya. Dia dibuat itu dengan menggunakan 3D printing. Jadi di sini sebetulnya, eee, ada semacam apa ya, untuk mencetak untuk membuat itu kan sebetulnya mungkin dia, tidak bisa mendesain langsung sebetulnya di sini. Jadi ini konsepnya gini, ke depan kalau misalnya ada penelitian ke luar angkasa gitu ya, asumsinya tuh tidak semua perangkat yang diperlukan ketika melakukan penelitian itu dibawa langsung dari bumi gitu ya, nah, tidak mesti semua itu dibawa. Nah, mungkin ada satu kondisi yang ketika sampai di luar angkasa, dia merasa bahwa, oh alat ini tuh diperlukan, entah mungkin perlu untuk bekerja di apa, di dalam stasiun ruang angkasanya atau apa. Nah, dia merasa, oh nanti ternyata mungkin ada satu kondisi yang perlu atau asumsinya nggak semua alat itu perlu dibawa dari bumi. Jadi kalau semacam itu, alat itu mungkin tinggal dicetak aja, di-print di luar angkasa. Nah, tetapi di situ seakan-akan gimana cara nih, ada membuat semacam komunikasi ya menggunakan suatu suatu media, ya dia bisa berkomunikasi dengan timnya yang ada di bumi. Ya nanti yang akan membuat desain itu bi orang yang ada di buminya tadi, gitu ya, yang ada di bumi. Nah lantas nanti kan desainnya dikirim ke luar angkasa ya, entah gimana, nggak tahu deh konsepnya gimana, pokoknya datanya dikirim, nanti di luar angkasa itu bisa dicetak. Jadi seakan-akan mungkin di sini ada komunikasi gitu antara desainer atau apapun dengan timnya yang ada di bumi. Nah lantas dia mengabarkan bahwa kalau sudah semacam itu,
Dari sisi astronotnya untuk berinteraksi itu memang dia betul-betul harus konsepnya yang direct manipulasi gitu. Jadi mungkin, mmm, dia kan nggak bisa berinteraksi langsung dengan, semacam perangkat komputer. Nah, mungkin kalau sudah kategori seperti ini, dia sudah menggunakan konsep yang interaksinya entah entah strong atau yang imersif gitu. Jadi teknik berinteraksinya kan nggak bisa semacam ketika kita menggunakan komputer di bumi gitu ya. Jadi dia harus ada interface khusus gitu untuk berinteraksi konsep yang direct-nya tadi. Ya mungkin entah dia imersif tadi ya, dengan perangkat khusus, dengan aplikasi khusus, atau dia menggunakan yang koneksi, apa, level yang strong. Jadi dia misalnya dengan gestur atau apapun, ya untuk berinteraksi dengan tools, untuk berinteraksi dengan timnya tadi gitu. Jadi ini sudah konsepnya udah lain nih, dia mau mencetak tadi objek-objek yang diperlukan untuk bekerja di, eee, mana, di stasiun luar angkasa gitu. Lalu ada lagi misalnya di sini ya, yang biasanya mau nggak mau digunakan, itu interface yang konsepnya 3D ya. Ini biasanya kaitannya dengan bidang medis, lalu bagian desain produk. Lalu ini kaitannya dengan scientific visualisasi. Mungkin yang scientific visualisasi ini kayak tadi ya, ada molekul, seperti apa kita mempelajari, apa pengaruh tadi daya tarik menariknya, terus orang bisa menjelaskan dengan menggunakan gesturnya tadi, ya ada tangan, nanti visualisasinya tangan sedang memegang suatu molekul, nanti ada gestur, ada respon dari gambar apa, dari visual molekulnya tadi. Nah, itu kan kaitannya dengan scientific visualisasi. Kalau di sini, kalau saya perhatikan di bidang yang lain yang paling berkembang itu biasanya bidang medis ya. Kalau bidang medis itu kan kita tahu ya, ada misalnya semacam, operasi tapi dilakukan oleh lengan robot. Operasi, terus ada teknik menjahit, itu dilakukan semua oleh lengan robot. Jadi di situ asumsinya direct manipulasi. Jadi dari sisi tenaga medis, dia cuman melihat semacam tampilan visual 3 dimensi. Tampilan visual itu bisa berbentuk gambar yang real. Jadi misalnya mau melihat struktur tubuh orang, contoh di sini ya. Nah, di sini misalnya medical simulasi, ini semacam ada satu teknologi yang CAVE ini ya. Jadi dia seakan-akan, contoh di sini bahwa dikatakan, di sini ada hal yang tidak mungkin ya kita lihat tanpa misalnya melakukan operasi. Jadi kalau kita mau melihat organ dalam tubuh, itu kan harus melalui operasi biasanya. Nah, kalau teknologi yang sekarang kan banyak ya teknik yang nggak usah operasi, tapi kita bisa melihat struktur bagian dalam tubuh kita. Misalnya paling gampang ada semacam kamera aja, kamera yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, sehingga kita bisa melihat visualnya di dalamnya seperti apa, gitu ya. Misalnya, oh ada semacam sumbatan gitu, sumbatan itu kenapa sih? Nah, biasanya kalau untuk lebih jelasnya kan dibantu dengan semacam kamera yang dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, nanti bentuk visualnya dari kamera tadi itu bisa dilihat di screen. Ya bentuknya visualnya sudah 3 dimensi. Begitu juga misalnya ketika orang melakukan operasi ya, kalau operasi itu kan sebetulnya ada satu cerita nih, walaupun itu sepertinya kayak, "Ya gitu ya." Nah, tetapi faktanya ini kejadian. Jadi ada satu dokter waktu itu tuh kepaksa harus di Brasil kalau nggak salah kejadiannya. Waktu itu tuh harus melakukan operasi ya, nah tetapi karena, eee, perangkatnya itu terbatas ya, tidak ada perangkat yang yang bisa digunakan untuk melakukan operasi gitu ya. Akhirnya dia sebetulnya alat yang dibutuhkan itu alat yang bisa digunakan untuk melihat objeknya dengan jelas. Nah, akhirnya yang dia lakukan itu sebetulnya untuk melihat objek itu dibantu dengan kamera handphone. Jadi kamera handphone sekarang itu kan resolusinya sudah tinggi gitu ya. Nah, dari gambar yang resolusi tinggi tadi kayak ibaratnya objeknya di foto, lantas dia kayak nge-zoom aja sih sebetulnya. Ini bener nggak sih objek yang berarti dia bukan di area dalam, tapi dia di area luar gitu ya. Jadi dia cuma nge-zoom aja dari objek yang akan diamati gitu. Oh, jadi ternyata kamera yang resolusi sekarang itu bisa membantu gitu, melihat, objeknya itu dengan lebih jelas gitu. Nah, kalau yang sekarang kan operasi itu sudah misalnya contohnya menggunakan lengan robot ya.
Jadi lengan robotnya yang misalnya melakukan tindakan, termasuk kayak menjahit gitu loh, menjahit apa, sayatan. Nah, kalau lengan robot sebetulnya dari sisi medisnya dia melihat objek, yang realnya tuh visual di screen, ya di screen komputer. Jadi dia malah bisa melihat objeknya dengan sangat jelas gitu. Nah, nanti tindakan yang dilakukan misalnya oleh lengan robot, ya operatornya, dokter medisnya itu cuma tinggal menggerakkan aja objeknya gitu, seperti kita menggerakkan mouse ya untuk mengarahkan. Dan itu sebetulnya ternyata hal seperti itu akurasinya sangat tinggi gitu. Karena tadi teknologi kamera itu sudah membantu orang untuk bekerja, karena kamera sekarang kan resolusinya sangat tinggi gitu. Jadi contohnya yang seperti itu ya, jadi ada objek yang nggak bisa dilihat langsung, bisa dibantu dengan kamera yang dimasukkan ke tubuh. Yang paling gampang misalnya kalau orang mau mengamati bagian lambung gitu ya, usus itu kan bisa masuk lewat mulut, kamera kecil gitu. Nah, nanti diamati oleh screen. Kalau alat yang ngeplot yang besar seperti ini ya sebetulnya screen-nya harus khusus sih, sehingga dia bisa menampilkan objek yang real gitu. Kalau kayak begini kasusnya kayak misalnya kemarin itu di mana ya, di Surabaya gitu kalau nggak salah ya. Ada kan orang yang mukanya hancur banget karena disiram air keras gitu, itu kan. Nah, akhirnya kan mukanya direkonstruksi gitu. Nah, selama proses rekonstruksi itu dia direkam, lalu ditampilkan ke objek yang screen yang bagus, ya objek yang interface 3 dimensi gitu. Tujuannya sih buat sharing, ya. Itu kan kasus kasusnya disimpan ke dalam database gitu ya, untuk setiap kasus. Nah, lantas nanti bisa digunakan untuk orang yang sedang belajar ilmu kedokteran. Ya. Jadi kasus itu bisa di-share gitu. Harusnya sih menggunakan teknologi teknologi yang khusus sehingga tampilan visualnya itu bisa betul-betul nampak real gitu. Juga untuk melakukan tindakan tadi ya. Jadi itu sekarang trennya sudah seperti itu. Lalu misalnya contoh, nah ini fitur ya yang terkait dengan objek 3 dimensi yang efektif itu seperti apa sih harusnya di sini. Di sini occlusion itu terkait dengan pencahayaannya itu harus seperti apa. Ya tergantung objeknya ya, mau natural atau enggak. Lalu ini terkait dengan gimana menambahkan efek shadow. Lalu yang perspektif tadi, contoh ya, di kampus, mau melihat tur kampus, dia menggunakan Google Street View gitu ya, sehingga kan kita bisa melihat keseluruhan dari kampus. Ini kaitannya dengan perspektif. Lalu ya gimana caranya ya menampilkan yang tepat lah untuk objek 3 dimensinya. Lalu di sini misalnya navigasinya tuh nggak boleh terlalu kompleks. Contohnya, makanya kan lihat kalau di game ya, ini betul-betul navigasi yang ditawarkan itu terkait dengan aksi yang bisa kita lakukan eh, di interface tersebut. Jadi apa yang sedang kita kerjakan, nah itulah apa macam button atau option yang ditawarkan. Oke, kemudian di sini jadi navigasinya harus jumlah langkahnya harus minimal gitu maksudnya. Jangan sampai ya hanya langkah terkait dengan tugas yang harus diselesaikan gitu. Lalu di sini ya harus atur kontras dengan baik, terutama kalau kita menggunakan teks ya. Bagaimana teknik renderingnya yang baik. Itu kan ini kebanyakan kalau 3D begini objeknya vektor grafik ya. Nah, ini kaitannya dengan teknik rendering, perangkatnya harus mendukung yang kita gunakan. Bagaimana kalau misalnya kita apa? Paling enggak sebetulnya yang terkait dengan apa? Objek visual itu nanti misalnya hindari di sini hal yang menimbulkan orang merasa apa ya? Bingung gitu ya. Jadi jangan sampai ada hal yang tidak perlu itu kita tambahkan. Bagaimana kalau kita mau menambahkan hal-hal yang terkait dengan misalnya informasi yang sifatnya tambahan atau mana informasi yang merupakan informasi yang paling penting itu kan harus harus jelas gitu ya. Ini kaitannya dengan ini ya kalau teks itu kemudahan keterbacaan. Lalu bagaimana misalnya contoh kesederhanaan dari apa aksi pengguna. Gerak apa yang harus dilakukan itu kan harus simple. Lalu bagaimana kalau kita user melakukan kesalahan? Ya, harus bagaimana pencegahan terhadap kesalahan? Lalu bagaimana
eee, kalau tadi ya, movement objek itu kan harus simple gitu ya. Lalu bagaimana kita bisa menggrupkan, item-item ya, ke dalam, di sini mengorganisasikan grup ya, berdasarkan satu struktur tertentu. Ini kan ada apa, alignment, jadi pengaturan dari sebuah layout. Organisasi grup itu contohnya kayak kemarin itu contohnya kalau di objek yang fisik contoh ya, misalnya di remote. Remote itu kan grup itu berdasarkan bentuk button. Interface pun juga sama ya. Lalu setelah di grup button berdasarkan warna. Itu kan, menunjukkan apa, grup atau organisasi dari item tadi kan. Lalu dikasih highlight atau dikasih border. Nah, itu kan sebetulnya grup ya. Grup dari item-item. Ini tujuannya siapa ya? Untuk memudahkan aja, memungkinkan pengguna, mencari ya objeknya dengan cepat gitu. Lalu di sini contoh ya, yang terakhir itu memungkinkan pengguna untuk membuat grup visual untuk mendukung eh, apa pencarian objek tadi ya. Ini kan kaitannya dengan eh, masalah ruang yang terbatas gitu ya. Ini membuat grup visual. Ini area screen kita kan terbatas. Nah, bagaimana cara gitu? Jadi secara konsep eh, grup visual ini kan kaitannya dengan aksi apa yang dapat dilakukan oleh user gitu. Nah, ini membuat grup visual atau seakan-akan kita mengelompokkan aksi atau menu ya. Alasannya ini penting karena tadi area screen kita itu terbatas gitu. Contoh kalau di semacam tools kayak editing gambar, itu kan dia selalu mengumpulkan menu itu ke dalam palet-palet gitu. Jadi menu contoh kayak di Photoshop itu menunya sangat banyak banget gitu. Menu yang ditampilkan di bagian tab menu itu rumit ya. Nah, menu yang nggak bisa ditampilkan secara detail di tab menu itu kan dia hide gitu kan. Nah, itu akan aktif muncul misalnya terkait dengan aksi apa yang sedang kita lakukan. Atau kita bisa aktifkan gitu window palette tadi itu. Nah, itu kan menunjukkan grup grup visual ya untuk mempercepat ketika kita bekerja dan tidak menutupi area screen gitu. Karena kalau menu itu asumsinya dimunculin semua, mungkin area screen kita pun juga udah nggak muat untuk menampung gitu. Jadi paling cepat ya, paling bagus kamu harus tahu caranya bagaimana membuat grup. Kemudian di sini tuh apalagi nih? Sampai ini ya, ini. Ini guideline. Ini kan panduan ya untuk fitur 3D. Kalau kita mau meningkatkan fitur-fitur 3D tadi, misalnya tadi ya, contoh di sini untuk meningkatkan fitur 3D. Contoh tadi misalnya yang poin pertama, kita seakan-akan bisa memberikan di sini overview untuk konten yang akan kita tampilkan. Jadi gambaran besarnya kita harus dapat nih dari interface tadi. Ya, contoh yang overview tuh kayak beginilah kalau gambar, analogi sederhananya. Kalau gambar itu misalnya ya, kamu punya gambar yang banyak nih, mau kamu tampilkan, eh, mau kamu sediakan untuk pengguna. Kalau gambar itu ya, kamu bikin overview-nya, kamu bikin gambar yang kecil-kecil gitu. Nanti kalau detailnya Anda buat thumbnail, klik, nanti di preview. Nah itu kan thumbnail gitu ya. Itu kan menunjukkan tadi plan view-nya sudah dapat orang tuh. Ya, cuman tinggal nanti gambaran detailnya seperti apa, kamu buat thumbnail gitu. Atau kayak tadi di kampus itu kan dia pakai Google Street View, ya. Gambaran apa? Gambaran besarnya dia sudah menampilkan gambar yang statis. Nah, kalau kita klik, nanti dia menampilkan semacam apa gambaran detailnya gitu ya. Jadi ada overview-nya, nanti orang bisa melihat gambaran yang besarnya seperti apa gitu. Kita lihat. Nah, lalu di sini bisa juga memungkinkan ada teleoperation, mungkin untuk satu fungsi tertentu ya. Teleoperation itu semacam ada fungsi untuk remote. Kita bisa berinteraksi jarak jauh ya untuk satu satu produk itu mungkin perlu ya. Ini sebetulnya untuk mempercepat kita apa
memberikan respon, itu biasanya ada teleoperation. Tele itu kan terkait dengan tele ya, terkait dengan perangkat satu telekomunikasi gitu kan, makanya ada istilah teleoperation. Kalau di bidang medis biasanya terkait dengan misalnya contohnya di sini ya, ada di bagian bawah. Nah ini teleoperation. Jadi ini kalau lihat dari pakaiannya ini kayak kayak tentara ya. Mungkin ada tentara yang lagi ada di lapangan, terus nanti dia mungkin ada masalah, ada keluhan terkait dengan ini contohnya apa masalah ada masalah telinga gitu. Ini ada perawat yang menunjukkan menggunakan apa teleskop ya untuk mengecek telehealth-nya. Jadi misalnya di sisi perawat ini dia nggak punya expert nih, nggak punya pakar yang terkait dengan misalnya masalah yang terkait dengan telinga gitu. Dokternya jauh nih, akhirnya dia berinteraksi jarak jauh. Nah, untuk ngecek kondisinya harus ada alatnya. Di sini ada teleskop, otoskop katanya untuk mengecek kesehatan tadi ya, kesehatan telinganya tadi secara real time. Nah, nanti mungkin perawatnya cuman masangin alat ke area telinga, nanti dokter dokter yang jarak jauhnya mengamati layar ya, mungkin ini pasiennya atau entah apalah, tentara yang ada di tempat yang terpencil, nanti gambarnya dikirim menggunakan media telekomunikasi, gambarnya resolusi tinggi harusnya ini ya. Nanti dokter yang akan mengevaluasi gitu ya, dan apa tindakan yang harus dilakukan nanti dikomunikasikan dengan perawat. Ini bisa digunakan kalau misalnya, pasiennya di tempat terpencil seperti Indonesia ya, tersebar, atau misalnya bisa juga expertnya itu susah. Kan ada satu kondisi yang pakarnya itu jarang kalau kita temukan gitu. Nah, kita bisa melakukan konsep seperti ini. Nah, kemudian misalnya ini berikutnya, eee, di sini ada konsep misalnya menawarkan konsep X-ray vision. Untuk melihat kondisi tertentu, ya mungkin kalau ada objek yang penting untuk diamati gitu ya. Jadi maksudnya sensor itu banyak gitu ya, sensor itu itu bisa beragam gitu. Lalu di sini yang terkait dengan 3D fitur harusnya dia bisa menyimpan, rekod atau misalnya kan di sini keeping history, jadi seakan-akan kita bisa nge-replay gitu loh, ya bisa ngerekord, harus ada fitur-fitur seperti itu. Lalu di sini memungkinkan pengguna ya untuk, ada fitur-fitur khusus ya untuk apa, terkait dengan objek tadi gitu, objek yang disediakan. Misalnya paling gampang ya, ada satu tindakan yang umum tuh misalnya ada save, copy, share, send, itu ya. Contoh kalau kamu misalnya sedang buka kayak media sosial, kalau klik fitur ya, kamu mau nge-share. Nah di situ kan ada kan, itu untuk apa, mmm untuk memperkaya tindakan kita terhadap suatu objek gitu ya. Kita bisa save kan, kamu punya Instagram ada foto, oh kamu bisa nge-save, nanti mungkin di yang lain ada fitur save, ada share, share pun bisa kita share ke mana-mana. Kalau di-share mau ke WhatsApp, ya mau ke Line, mau ke Telegram, atau mau share ke mana gitu ya. Itu menyediakan banyak option gitu ya, itu kan bagus seperti itu. Jadi tindakan yang bisa kita lakukan itu banyak terhadap objek-objek tadi gitu. Lalu memungkinkan untuk kolaborasi ya jarak jauh. Ya biasanya tergantung komunikasinya bisa sinkron, bisa asinkronus, tergantung. Lalu memungkinkan pengguna untuk mengontrol ya terkait dengan jadi, eee, kendali untuk sistem yang interface yang 3D atau apapun yang direct itu sebetulnya kontrolnya ada di user. Termasuk kalau kita mau meminta misalnya, eee, bantuan ya, misalnya help. Help itu berarti harus ada fitur yang bisa kita atur, preferensinya gitu ya, apakah mau kita aktifkan atau enggak gitu. Karena kalau kalau misalnya nggak ada option gitu, mungkin user itu akan merasa terganggu ya, sekalipun itu cuma tooltips misalnya. Lalu di sini harus memilih, menawarkan tools ya di sini untuk
flag gitu untuk memudahkan, ya. Atau kita mau menandai, walaupun secara default itu biasanya sudah ada ya, kayak misalnya menandai, memilih, mungkin di beberapa standar untuk web, itu sebetulnya sudah otomatis. Kecuali kalau, eee, kita ubah kita ubah, eee, filenya gitu. Biasanya aturan default-nya sudah tersedia. Ini berikutnya ya, ini untuk yang objek 3D tadi, panduannya. Biasanya ada teknik, dia menampilkan objeknya itu dinamis, lalu di sini ada teknik filtering item, ya untuk terutama untuk pencarian atau untuk apa ya. Lalu dia mendukung zooming, lalu termasuk tadi movement, zooming, ada beberapa gerakan yang harus tersedia ya, aksi yang harus tersedia untuk misalnya kita ingin tahu nih objek detailnya seperti apa. Objeknya bisa kita ubah-ubah ke front gitu ya, ke center, mau kita lihat dari view mana, itu kan biasanya ada fitur-fiturnya seperti itu. Lalu di sini, eee, kita bisa tadi ya, bisa melihat, mengaktifkan beberapa, hal yang terkait dengan layout tadi. Kita mau menampilkan, landmark gitu ya, atau kita mau atur-atur distance-nya terhadap objek gitu. Paling gampang kan ada ya default-nya kalau yang umum di aplikasi cuman menggunakan pakai fungsi kontrol, scroll, up, down gitu kan. Nah itu kan sudah ada konsep distance di situ. Lalu bisa kita ubah tampilan koordinatnya misalnya ya, kita bisa mengubah view, lalu kita bisa mungkin ya, icon-iconnya itu harus dipertimbangkan nih ketika digunakan gitu. Icon itu kan mewakili konsep. Nah, bagaimana kalau ketika icon yang dikembangkan atau yang dibuat itu misalnya mudah untuk dikenali dan mudah untuk diingat. Ini mungkin kaitannya dengan satu sistem yang, metafor. Kalau metafor itu kan sebetulnya sudah intuitif tadi kan. Nah, ini contoh yang teleoperation tadi. Kita bisa nge-remote aksinya jarak jauh. Itu kayak semacam konsep konsep robotika, robot ya. Atau misalnya ketika kita melakukan remote menggunakan semacam perangkat handphone. Kita mengatur gitu ya, satu aksi tapi menggunakan misalnya perangkat semacam handphone. Nah, itu kan bisa untuk mengontrol, ya, untuk mengontrol, mengendalikan pada jarak tertentu. Nah, itu mungkin ada satu kondisi yang memang perlu seperti itu. Ini prinsipnya ya manipulasi langsung itu bisa ada di macam-macam perangkat ya. Di sini bisa di semacam di perangkat komputer, atau mungkin juga ada di lingkungan yang lebih kompleks. Ya, yang lebih kompleks tadi contoh ya di bidang medis, itu kan amat sangat berkembang sebetulnya tadi. Nah, ada beberapa option yang mungkin bisa dioperasikan secara fisik pun itu mungkin tidak dekat dengan kita, gitu ya. Kayak misalnya tadi nih kalau alat alat yang, dokter meriksa telinga pasien. Nah, kalau memang misalnya di dalam telinga di alat itu ada semacam kamera kan, yang sehingga dia bisa melihat, area area yang sedang diamati tadi. Nah, mungkin kalau sistem yang bagus, dokternya bisa mengontrol dari jarak jauh gitu. Asumsinya mungkin dari sisi sisi perawat dia nggak tahu apa-apa. Perawatnya cuma tinggal memasangkan alat aja ke telinga gitu. Nah, tetapi nanti bagaimana proses yang terjadi gitu ya untuk mengamati itu bisa dikendalikan jarak jauh oleh dokternya. Nah, itu sebenarnya bisa kan sistem seperti itu. Jadi kalau terutama di bidang medis itu sangat berkembang gitu ya. Untuk yang direct manipulasi. Lalu di sini biasanya ada masalah ya, karena ada keyword tele itu kan berarti kita harus ada media lain untuk berinteraksi ya, untuk berkomunikasi. Nah, mungkin nanti masalahnya ada yang terkait dengan time delay, ada transmission delay gitu. Kan ribet ya, apalagi kalau misalnya terkait dengan medis. Kalau ada delay, wah apa yang terjadi? Nanti mungkin ada semacam delay tadi ya, delay transmisinya ketika ada delay, atau nanti, terkait dengan efeknya ya, bisa ke delay
yang terkait dengan aksi yang harus dilakukan atau operasi apa yang harus dilakukan gitu. Nah, atau misalnya hal yang lain lagi nih, misalnya yang mempengaruhi itu misalnya feedback yang tidak lengkap. Atau misalnya kan feedback yang bagus itu diambil dari mungkin resource-nya bisa lebih dari satu gitu ya. Apalagi kalau konsep kayak semacam web. Web itu contoh ya, feedback yang multiple itu begini, misalnya gini, saya masukin satu dokumen gitu ya. Satu dokumen ke dalam tool. Saya mau mencari nih apakah dokumen itu terkait dengan dokumen mana saja. Ini biasanya kaitannya saya mau mengecek yang terkait dengan plagiarisme. Nah, biasanya nanti feedback itu dia multiple resource. Jadi hal yang terkait itu semua akan diberikan ke sistem yang tadi. Itu kan multiple resource. Nah, kalau untuk sistem yang bagus juga begitu. Apa sih kesalahan yang muncul? Bisa dari sisi internalnya, bisa sisi eksternalnya, gitu ya. Kayak misalnya gini, biasanya kan kalau di dalam satu aplikasi dia hanya memberikan feedback yang sifatnya internal gitu. Masalah apa yang terjadi, kesalahan apa yang muncul gitu. Nah, paling bagus sih semua komponen itu dipertimbangkan gitu. Lalu mungkin juga ada hal yang terkait dengan gangguan yang tidak terduga. Ini yang terkait dengan teleoperation ya, operasi jarak jauh. Sesuatu yang kita lakukan ya, bisa kita kendalikan jarak jauh, itu namanya teleoperation. Aplikasinya banyak tadi ya, yang paling banyak implementasinya itu di bidang medis. Masuk misalnya kalau ada orang yang misalnya di bidang medis itu kalau ada orang yang sakitnya lama menahun, dia nggak mau dirawat di rumah sakit, lantas dia dirawat di rumah, nah otomatis kan dia dipantau jarak jauh. Nah, biasanya nanti ada satu tools atau alat yang bisa digunakan untuk merekam si pasien. Misalnya detak jantung. Nah, itu kan bisa dikirim datanya. Itu kan otomatis harus bisa di remote jarak jauh oleh dokternya ya. Walaupun kayak tadi ya, orang ada yang sakit, ada perawat yang mencoba masangin alat. Nanti yang mengendalikan itu jarak jauh gitu. Nah, paling bagus tadi interaksinya itu direct tadi kan. Tetapi mungkin bakal ada kendala tadi ya, ada waktu tunda, ada faktor-faktor yang membatasi, faktor-faktor rumit di arsitektur lingkungannya tadi, time delay, nanti masalah yang terkait dengan feedback, kalau ada apa, ada kesalahan yang terjadi. Ini tadi ya contohnya yang perawat telehealth, yang bagus ya direct. Lalu di sini ada lagi yang direct itu contohnya ini, immerse board. Ini kan kita bisa berkolaborasi ya antara dua pengguna, ya di tempat yang sama, di board yang sama. Tapi kan kita bekerjanya eh, secara remote. Ini direct eh, manipulasi. Ini mungkin ada time delay kan? Ada apa? Ada waktu tundanya, ada latensinya kalau di jaringan sih. Ini terkait dengan data apa yang kita gunakan kan. Setiap karakteristik data kan latensinya beda-beda kan. Data teks beda, data gambar sudah beda lagi gitu. Belum lagi ketika dikirim ini kan sequence dari frame. Berarti kan dia sambil ngirim frame video kan, frame video pengguna. Nah, di sini mungkin ada hal yang terkait dengan augmented dan virtual reality. Coba siapa yang bisa menjelaskan? Untuk orang. Apa augmented, apa virtual? Apa bedanya? Apa coba? Siapa yang bisa menjelaskan? Sebut aja ya. Siapa coba? Apa yang dimaksud dengan augmented dan virtual? Apa bedanya? Di ya, ya, Pak Budiman, kalau virtual, mm,
Jadi kalau augmented itu kan ada elemen digitalnya kan, tapi digitalnya menggunakan perangkat semacam kamera, lantas kita dibawa ke dunia dunia nyata. Contohnya, mhm, atau kayak kayak dulu ada game yang populer ya, apa coba? Yang kalau Pokemon Go itu masuk ke mana? AR ya. Atau kayak Snapchat juga ada kan fitur-fitur AR-nya gitu. Itu contohnya. Kalau yang virtual reality biasanya kaitannya dengan ya kalau kita punya keterbatasan fisik yang terkait dengan ruang gitu ya. Misalnya kita ingin tahu seperti apa, misalnya apa, penguin gitu di kutub utara gitu kan. Biasanya kita dibantu dengan satu perangkat ya, semacam apa, perangkatnya yang ada apa, Oculus gitu kan. Kita pakai alatnya, terus nanti kita apa, kita bisa melihat objek yang seakan-akan karena keterbatasan fisik kita seakan-akan ada seolah-olah kita bisa berada di tempat lain gitu kan, dengan menggunakan satu perangkat tambahan gitu. Jadi itu ada bedanya ya antara AR sama kalau untuk terkait dengan produk kira-kira apa coba, kegunaannya di mana? Mana produk yang menggunakan augmented reality coba, ada yang tahu nggak? Ada nggak ya misalnya ada kan orang contoh kalau di sini, ini ini kan kalau yang virtual ini. Jadi ini, orang digunakan ketika membantu operasi kan, membantu ahli bedah ketika dia melakukan operasi. Berarti kan kalau sudah, yang namanya virtual, itu kan ada alat khusus yang kita gunakan, terus bisa juga kita tidak berinteraksi langsung dengan objeknya. Karena memang objeknya itu, eee, apa, dia tidak real kan kalau di sini ya, membantu ahli bedah, asisten, melakukan operasi ini terkait dengan, mmm, apa, objek yang tadi ya, objek yang sebetulnya itu objeknya tidak real yang dihadapi, tetapi nanti aksinya bisa dibantu oleh alat yang lain, tools yang lain. Nah, kalau semacam ini contoh misalnya, ini asumsinya augmented reality nih, halaman 25. Ini menggunakan istilahnya overlay, overlay augmented reality. Jadi kalau overlay itu sebetulnya dia dia bisa dianggap seperti diambil dari data kayak video. Makanya di situ dikatakan overlay. Lalu di sini dia menampilkan beberapa uh, objek ya. Di sini ada gambar, kita ambil dia contohnya menggunakan handphone. Lalu di sini ada gambar dibantu dengan macam-macam keterangan. Di sini ada icon-icon yang ada keterangan misalnya jenis tempatnya, lalu makanan apa yang ada kira-kira di sekitar itu, lalu kita bisa, eee, belanja di mana. Nah, itu semua ditawarkan ya, eee, dikasih tahu ada apa, jaraknya ya, jarak dari satu lokasi gitu ya. Nah, ini contoh contoh konsep dari augmented reality yang overlay. Jadi dia menggunakan data video, lantas dia tambahkan dengan berapa icon-icon dan ada informasi yang terkait ditambahkan di situ. Kalau yang saya perhatikan di sini dia pasti konsepnya sudah, mmm, agent based. Jadi untuk dapat di sini untuk dapat jenis, tempat, itu pasti ada satu konsep tersendiri ya, sehingga dia tahu nih berdasarkan jarak dari satu lokasi. Kalau kayak begini kan bukan berarti kita hanya menggunakan posisi, longitude, latitude, tetapi di sini pasti dia sudah menggunakan konsep intelligent database. Jadi dia sudah tahu nih, bisa mencari gitu ya, ke lokasi yang terdekat dengan satu metode, sehingga dia bisa tahu, mencari dengan cepat. Dia kan menyediakan link-link tadi kan, ya kira-kira user itu bisa, eee, apa, informasi untuk user itu kira-kira mana aja nih informasi yang terkait yang dibutuhkan gitu. Ini ada link-linknya gitu. Nah kemudian ini contoh, kalau yang ini apa nih, IKEA katalog kira-kira. Ini di halaman 26. Ini kira-kira apa nih yang IKEA?
Augmented, AR ya, harusnya. Alasannya? Kan kita ya, jadi kan seakan-akan kita di situ cuman kita punya ruangan kosong kan sebetulnya. Nah, cuman kita asumsinya dia menawarkan produk, saya mau beli sofa gitu. Terus nanti kamu cuman tinggal capture eee, ke area apa, di mana sofa itu kira-kira mau disimpan gitu, kamu udah punya gambaran, kira-kira ini cocok nggak kalau sofa itu disimpan di ruangan kamu gitu. Jadi ini kalau yang seperti ini dia AR ya, augmented reality. Apa lagi coba kira-kira yang terkait dengan AR atau VR? Ini kan kaitannya dengan direct manipulasi. Contohnya di mana coba penggunaannya? Direct manipulasi di area apa nih yang menurut kamu paling tepat digunakan? Atau kamu bisa kasih contoh nggak? Direct manipulasi yang pernah kamu coba di aplikasi. Kamu berinteraksi dengan objek, ada aksi fisik yang kita lakukan. Perubahannya bisa kita lihat seperti apa. Jadi reaksinya seperti apa nih dari sistemnya. Kita bisa lihat secara incremental katanya. Jadi perubahannya itu bisa kita lihat progresnya. Kayak tadi kita ngedrag kan kita bisa ngelihat perubahannya sedikit-sedikit. Coba contoh apa? Satu produk. Minta jawaban dari 2 orang deh. Contohnya apa? Apa nama aplikasinya dan apa yang kamu lakukan di situ contohnya? Yuk, siapa yang bisa jawab? Tadi Budiman udah. Yuk, siapa? Saya sebut aja namanya ya. Hmm, yang UTS-nya paling besar siapa? Ngerasa. Hmm, UTS-nya paling besar itu ini deh. Stefanus William Alexander. Mana? Udah Stefanus William Alexander? Kalau nggak ada apa nih? Mana? Stefanus William Alexander mana? Ya? Oh ya, oke. Hmm, ya. Mana Stefanus William Alexander nggak ada ya? Oke, Alpha. Bu, tadi katanya Stefanus William internetnya mati, Bu. Hah? Internetnya mati. Mati. Iya. Nah, siapa tadi yang bilang internetnya mati? Nicholas Nathanael. Oh, Nicholas Nathanael deh yang jawabin coba. Contoh direct manipulasi. Coba contohnya. Contoh direct manipulasi. Apa? Sebutkan nama produknya dan kamu ngapain di situ? Google Spreadsheet gitu, Bu. Google Spreadsheet ngapain? Nah, kalau Google Spreadsheet berarti Excel pun juga masuk ya? Kita bisa ngelihat Ya, visual perubahannya nggak? Kita lagi bisa coba yang, merubah ukuran-ukuran si tabelnya, Bu. Si kolom, si barisnya. ya itu kan basis eh, icon base-nya objeknya udah jelas sebetulnya ya. Iya. Cuman ya, dari segi ranknya apa tuh? Masuk ke kategori yang mana? Kan tadi ada levelnya kan? Berarti itu kan kalau levelnya kita berinteraksi menggunakan mouse ya atau key. Itu kan berarti itu masuk ke levelnya yang weak mungkin ya.
Iya kali, Bu. Ya kan tadi ada weak, medium, strong, immersive. Kalau immersive tuh ya benar-benar kita seakan-akan udah masuk ke dalam sistemnya gitu. Yang VR. Kan immersive itu apa ya? Iya, immersive itu kan keterlibatan kita tinggi banget di situ. Kita malah jarak apa translasi distance-nya kan pendek ya, karena kita butuh alat yang khusus gitu. Tapi kan kalau yang tadi weak itu contoh saya untuk megang mouse aja itu ada distance sebetulnya. Terus nanti mungkin jarak dari pointer ke objek itu juga ada distance. Lalu ketika siapa yang menggunakan perangkat tadi, itu juga mungkin ada distance-nya juga. Kalau orang misalnya yang motoriknya sudah lambat dengan yang masih normal itu kan distance-nya sudah beda gitu. Itu kan mempengaruhi. Udah ada distance-nya. Berarti kalau itu kan weak. Kalau yang lebih strong-nya apa coba? Atau yang interaksinya, yang distance-nya lebih, kalau yang distance lebih pendek itu kan contoh kalau saya pakai sensor. Kalau sensor kan saya nggak melakukan apapun juga semua aksi saya sudah terrekord gitu kalau di sensor tadi. Kalau gestur, pakai kamera, ya mungkin aksi fisik saya cuma menggerakkan tangan, nanti sensornya akan mengcapture datanya, gitu kan. Nah, lantas saya berinteraksi dengan objeknya langsung. Kalau kayak di Kinect, nanti misalnya ada tampilan menu, saya cuma menggerakkan tangan aja kayak menekan menu di screen, menggunakan gerakan tangan saya, berarti kan itu dianggap sebagai aksi yang kita pilih gitu. Itu mungkin tadi yang interaktivitasnya weak ya, tapi di situ jelas base-nya berdasarkan objek. Jadi kan icon-iconnya semua tersedia ya semacam di sheet, di Excel gitu. Satu lagi siapa coba? Yang direct manipulasi. Kalau di game ngapain misalnya coba yang suka main game? Ini ada berapa orang ya? Ada 38. 38 di absen. Ini udah ganti. Oke deh, nanti saya kasih tugas ya yang terkait dengan direct. Tugas perorangan aja. Ini waktunya udah habis nih. Atau kalau brand ada nggak? Ada, Bu. Ya, kayak Hana. Hana ada nggak? Ada. Ada, Bu. Dave? Ada, Bu. Ada. Coba contoh direct satu. Direct manipulasi. Siapa yuk? Siapa tadi Hana? Atau Alfianto coba. Iya, Bu. Contoh. Contohnya, Bu, direct manipulation yang mungkin saya kepikiran itu produknya Google Lens. Google Jadi, Lens. iya, Itu jadi masuk ke mana? maksudnya apa, Bu? Tingkatan ininya, Bu? Kata translasi distance-nya kira-kira. Tadi apa aja, Bu? Saya lupa 3 jenisnya tadi. Weak, medium, strong, immersive. Kayaknya itu masuk yang Oculus gitu kayak immersive ya. Coba, tadi gimana? Kamu mau cerita apa di situ? Yang Google Lens, Bu, itu. Ya. Jadi kita gunain perangkat kamera, bisa diarahin ke objek tertentu. Terus dia bakalan ngasih nanti hasil search dari indexing di Google-nya. Oke. Yang user lakukan di objek kamera tadi ngapain? Jadi user gunain kameranya, terus arahin ke objek tertentu, terus dia kita bisa tekan tombol kamera untuk nge-capture gambarnya objek tersebut. Berarti kita yang mengendalikan ya? Iya, Bu, ada benar. penggunanya di situ. Iya, Bu. Oke, dia pakai kamera, terus kita mungkin itu medium kali ya, kalau keterlibatan user harus
berinteraksi langsung dan kita melakukan aksi gitu kan. Kan tadi touchscreen pun masuknya ke medium. Gitu. Kalau yang sudah strong itu asumsinya ya kita bergeraknya betul-betul natural gitu. Seperti gerakan kita sehari-hari. Itu tadi masuk ke yang strong. Pakai data glove, gestur, itu masuknya ke bagian yang strong. Berarti itu mungkin bagian yang medium. Kalau user ngefoto kan intinya usernya ya. Ya, benar. Berarti itu Foto medium. Oke. Udah cukup ya, waktunya udah habis. Sampai minggu depan. Sampai minggu depan ya, selamat siang. Terima kasih, Bu.